Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rangga Suramadani dengan NIM 123200124 dan Mas Hanif silahkan. Dengan saya Muhammad Hanif dengan NIM 123200123. Baik, di video ini kami akan menjelaskan secara singkat mulai dari studi kasus, lalu kami akan melakukan demo program dan penjelasan source code secara singkat juga. Untuk pertama-tama akan saya jelaskan studi kasus terlebih dahulu. Jadi di program proyek akhir praktikum PBO ini kami mengambil tema stasiun, sistem informasi stasiun. Jadi di program ini nanti dapat digunakan untuk para admin di stasiun, terutama di bagian operasional untuk mengatur jadwal kereta api. Jadi di sini berorientasi database. Jadi nanti setiap jadwal yang dibuat akan tersimpan di dalam database dan kami akan gunakan CRUD. Untuk selanjutnya saya akan share screen untuk melakukan demo program. Baik, saya akan demo terlebih dahulu. Oke, untuk tampilan pertama akan memunculkan halaman login. Nah, di sini login ini ada dua pilihan, yaitu untuk login dan register. Pertama, kita coba terlebih dahulu inputkan admin dan admin. Nah, jika inputan tidak sesuai dengan database, jadi di sini kami sudah membuat database juga, ada database admin. Di dalam database ini ada username dan password. Nah, username dan password yang terdaftar itu hanya ada dua data ini saja. Sedangkan yang baru saja kita inputkan itu belum terdaftar. Maka kita bisa gunakan register untuk masukkannya ke dalam database. Register berhasil. Kita refresh localhost dan sudah masuk ke dalam database-nya. Lalu kita bisa login. Login berhasil. Nah, untuk tampilan menu utama seperti ini ada dua pilihan untuk create data dan data view. Untuk pertama kita akan coba ke dalam data view terlebih dahulu. Nah, di data view ini akan memunculkan database jadwalnya yang sesuai dengan database di dalam localhost. Sudah sama. Nah, nanti di sini ada fitur update dan delete. Jika kita mengklik pada baris di tabel ini, maka text fieldnya akan otomatis terisikan oleh data-datanya. Kita coba kembali ke menu. Kita ke create data. Nah, di create data ini kita gunakan untuk menginputkan data. Jadi kita coba inputkan misalnya S234, nama keretanya Sancaka, kelasnya eksekutif, lalu tujuan akhir Pasar Senen, jadwal keretanya misalkan 23 Mei 2022. Jadwal keberangkatannya pukul 19.00 dan waktu tempuhnya dalam bentuk jam karena di sini dalam bentuk integer. Misalnya 8 jam. Kita create, data berhasil ditambahkan. Kita cancel untuk kembali ke menu utama dan database-nya akan terupdate. Nah, di sini sudah bertambah, lalu kita cek data view lagi. Dan di data view pun sudah bertambah juga. Lalu jika kita ingin melakukan update data, misalnya kita ubah menjadi kelas bisnis. Lalu jamnya menjadi lebih lama, yaitu 12 jam. Mungkin kurang terlihat ya. Mungkin kita ganti jadwal keretanya juga. Jadi 10 September. Nah, kita update. Sudah berhasil diupdate dan di sini pun berubah 10 September. Oh, ini karena terlalu panjang maka terpotong. Mohon maaf, waktunya bertambah jadi 12 jam. Dia kelasnya di bisnis dan di database pun berubah. Yang awalnya Mei menjadi September. Lalu jika kita ingin menghapus data, kita tinggal klik bagian baris yang ingin dihapus.
Oh, kita back dulu. Kita kembali ke data view. Nah, misalnya kita ingin menghapus Progo atau Sancaka. Nah, di sini akan berubah sesuai dengan kliknya. Kita coba hapus data yang lama, yaitu data kereta Progo. Kita hapus dan dia akan terupdate sesuai dengan database. Mungkin cukup sekian untuk demo programnya. Lalu kita akan menuju ke penjelasan source code. Nah, di sini kami gunakan buat totalnya ada 7 kelas. Nah, salah satu kelasnya sebagai kelas yang berisi PSVM, yaitu kelas main. Lalu di kelas main ini kita hanya memanggil login saja, jadi tadi yang muncul hanya halaman login. Lalu di halaman login, di sini mungkin singkat saja, di sini ada deklarasi-deklarasi seperti JLabel, text field, dan lain sebagainya. Lalu ada penentuan-penentuan seperti panjang, lebar, lalu ada ini untuk menambah komponen yang sudah dideklarasikan tadi. Nah, di sini untuk set bounds, ini untuk mengatur tata letaknya. Ada untuk label, text field, dan button. Lalu ada 2 button tadi. Button login ini digunakan untuk login, dia melakukan penyesuaian antara inputan user dengan database. Sinteksnya seperti biasa, lalu ada button register, digunakan untuk menambahkan data yang sesuai dengan inputan pada text field, sehingga masuk ke dalam tabel admin. Lalu di main view ini mungkin secara singkat juga, di sini hanya ada tampilan-tampilannya juga, ada seperti JLabel sebagai judul, ada JButton, 2 button, yaitu tabel create dan data, menu utama tadi. Lalu ada di sini seperti biasa ada konstruktor berisi deklarasi-deklarasi beserta tata letaknya. Lalu ada button create dan button data. Nah, button create tadi itu untuk menuju ke dalam halaman create, menuju ke halaman input data tadi, di mana kita menginputkan data-data jadwalnya, dan untuk button data ini digunakan untuk menampilkan tabel database tadi. Lalu untuk create view, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hanif. Baik, sekarang lanjut ke grid view. Di sini di dalam grid view sendiri terdapat JLabel, JText field, dan JButton seperti tadi. Karena ini modelnya seperti kalau yang di dalam materi itu MVC, yaitu ini view-nya. Kemudian di dalam konstruktornya untuk mengatur tata letak dari frame-nya. Terus bawah lagi, Mas Rangga. Terus kemudian, nah di bawah ini terdapat string, terdapat getter, di mana ini digunakan untuk mengambil data inputan dari masing-masing text field. Kemudian lanjut ke data view. Data view sama seperti create view, cuma di sini menggunakan update delete, karena yang sebelumnya cuma hanya untuk create saja, maka di sini untuk update delete gitu. Coba ke bawah. Sama juga, ya. Sekarang lanjut ke controller. Nah, di dalam controller sendiri di sini konstruktornya menggunakan parameter, yaitu konektor, main view, grid view, dan data view. Terus kemudian jika konektor .get banyaknya kurang dari sama dengan 0, maka akan masuk ke array string data item. Kemudian di set model JTable. Jika salah, yaitu akan muncul data tidak ada. Ini digunakan untuk membaca database. Apakah di dalam database itu terdapat data atau tidak. Kemudian lanjut ke bawah, sini terdapat btn create. btn create yang di dalam create view tadi. Terus di sini terdapat kode nama kelas tujuan, jadwal jam, dan waktu.
Kemudian kita masukkan ke insert item dengan parameternya kode, nama, kelas, tujuan, jadwal, jam, dan waktu. Kemudian di set model lagi. Kemudian lanjut ke btn cancel. Sini digunakan untuk meng-cancel. Jadi saat kita mengklik cancel maka akan mendispose create view. Kemudian lanjut ke data view table. Di sini digunakan untuk mengambil saat kita menginput, saat kita mengklik salah satu kotak, maka akan mengambil dari data yang diklik tadi. Akan dimasukkan ke dalam text field. Kemudian lanjut ke btn back. Sini digunakan untuk back dari yang awalnya, misal dari tadi masuknya ke create view gitu, maka kalau di back akan masuk ke main Java gitu. Oh ya, di sini data view, maka jika di back akan menuju ke main Java, main view Java. Terus lanjut ke btn update. Ini sama seperti btn create tadi, tetapi ini digunakan untuk mengganti dari kode, nama, kelas, tujuan, jadwal, jam, dan waktu. Kemudian di set model. Lanjut ke btn delete. Di sini digunakan untuk mendelete dari itu kodenya, di mana kodenya ini menjadi patokan ya. Terus kemudian string data item ini, terus kemudian di set model, dan kemudian di bawahnya apabila kita mengklik delete dari dalam text field-nya, setiap text field, masing-masing text field akan terhapus, akan kosong, yang semulanya terdapat inputan. Kemudian lanjut konektor. Nah, di sini digunakan untuk yang pertama itu untuk mengkoneksi ke database menggunakan URL, username, password, kemudian di dalam konstruktor konektor ini digunakan untuk menghubungkan ke JDBC driver. Apabila gagal akan muncul pesan error. Dan lanjut ke item list. Item list sendiri ini digunakan untuk membaca dari bukan membaca sih, mengambil string dari masing-masing kolom dari select all from schedule itu ya query-nya. Dan apabila kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel data. Dan apabila error, maka akan muncul pesan SQL error. Kemudian lanjut ke insert item. Di sini digunakan untuk menambahkan data dengan parameternya kode, nama, kelas, tujuan, jadwal, jam, dan waktu. Kemudian masuk ke dalam insert item sendiri menggunakan query select all from schedule where kode jadwal sama dengan kode. Kemudian di result set, execute query. Terus kemudian jika jumlah datanya sama dengan 0, maka insert into schedule values kode, nama, kelas, tujuan, jadwal, jam, dan waktu. Kemudian di execute update, dan apabila berhasil maka akan muncul berhasil ditambahkan dan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan, dan apabila dan sebaliknya maka akan muncul data sudah ada jika kita menginputkan inputan yang sama. Dan apabila salah akan muncul SQL get message atau pesan error. Kemudian lanjut ke update, sama seperti insert. Sama seperti insert, bedanya yaitu di dalam update item ini, apabila jumlah datanya sama dengan 1, maka
menggunakan query update schedule set. Nama kereta sama dengan nama, kelas sama dengan kelas, tujuan akhir sama dengan tujuan, jadwal kereta sama dengan jadwal, dan seterusnya. Kemudian di execute update, apabila berhasil maka akan muncul data berhasil diupdate, dan apabila salah maka data tidak ada. Kemudian apabila error maka akan muncul pesan error. Kemudian di sini terdapat delete item. Di sini menggunakan query select all from schedule where coded jadwal sama dengan kode, kemudian di execute query. Apabila jumlah datanya sama dengan 1, maka query-nya yaitu delete from schedule where coded jadwal sama dengan kode. Kemudian di execute update, maka apabila berhasil akan muncul data berhasil dihapus. Dan apabila sebaliknya, maka akan muncul data tidak ada, dan jika error, maka akan muncul pesan error. Dan ini yang terakhir yaitu get banyak data. Di sini digunakan untuk membaca data-data dari database yang akan dimasukkan ke jumlah data, variabel jumlah data. Mungkin itu saja sih. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan source code secara singkat dari kami, dan saya akan stop share. Baik, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari kami mengenai proyek akhir praktikum PBO. Kami cukupkan sekian. Jika kami ada salah kata, kurang atau lebih kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.